Halo kawan-kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Kali ini kita akan mengisahkan film Ip Man yang ketiga di tahun 2015. Oke, biar gak penasaran lanjutan kisah hidup Ip Man, langsung saja dengan nama kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Sembilan tahun berlalu setelah peristiwa pertarungan Ip Man melawan petinju barat yaitu Twister, tepatnya pada tahun 1950. Kemenangan Ip Man itu telah membuatnya terkenal dan kemudian dia pindah ke Hong Kong bersama keluarganya. Sampai akhirnya di suatu siang pada tahun 1959, Ip Man kedatangan seorang remaja dengan gaya mentowel hidungnya bernama Lee Siulong, atau yang biasa kita kenal dengan Bruce Lee. Ketika masih kecil, dia pernah datang menemui Ip Man untuk menjadi muridnya. Tapi Ip Man memintanya datang kembali setelah dia dewasa. Bruce Lee yang sudah remaja masih ingin menjadi murid Ip Man. Dia sangat yakin akan menjadi muridnya yang terhebat karena bisa bergerak dengan cepat. Tanpa banyak omong, Ip Man menyalakan rokoknya dan mulai mengetes kecepatan Bruce Lee. Meskipun kecepatannya lumayan, tapi Bruce Lee dianggap masih belum cocok dengan koar-koarnya. Dia lalu dipersilakan untuk keluar. Sementara itu di sekolahnya Ip Ching yaitu SD Cian, Ip Ching terlibat duel dengan temannya yaitu Cheng Fong. Tak lama kemudian mereka pun dilerai oleh Bu Guru Wong yang sungguh cantik sekali. Ternyata tujuan mereka berkelahi adalah untuk mengetahui siapa yang memiliki skill kungfu paling hebat. Meskipun gaya bertarung mereka ala kadarnya, kedua orang tua mereka akhirnya dipanggil. Cheong dan Ip Man pun datang. Tapi ayah Fong yaitu Tin Chi belum bisa hadir karena sedang sibuk bekerja sebagai tukang beca. Karena Fong terlihat sangat lapar, Ip Man pun mengajak Fong untuk makan malam di rumahnya. Meskipun tadi sempat berantem, Ching dan Fong akhirnya mulai rukun. Setelah itu, Ip Man melihat Fong yang berlatih Wing Chun dengan boneka kayu miliknya. Dengan gerakan yang sangat baik untuk anak seusianya. Fong pun mengaku ayahnya lah yang mengajarinya kungfu Wing Chun. Lalu tak lama kemudian, ayah Fong yaitu Tin Chi datang menjemputnya. Sebelum pulang, Fong dan Ching bermaaf-maafan. Begitu pula dengan Ip Man yang meminta maaf kepada Tin Chi karena harus menjemput anaknya jauh-jauh ke rumahnya. 不好意思，张先生。叶师傅，幸会。可信了，可信了。 Nah, selain menjadi seorang tukang beca, Tin Chi juga berprofesi sebagai petarung bayaran di arena milik Ma Qingsang. Yaitu ketua geng kampung yang bekerja di bawah seorang bernama Frank, yaitu bos properti sekaligus petinju yang hebat kayak Mike Tyson. Sebagai orang kepercayaannya, Frank pun memerintahkan Ma Qing untuk membeli paksa tanah sekolah SD tempat anak-anak Ip Man dan Tin Chi sekolah untuk keperluan bisnis. What about that other business? Leon Joe. Di sisi lain, di saat pertandingan malam, semua orang berteriak bertaruh dan mendukung Tin Chi dengan skill Wing Chun-nya. Tin Chi pun berhasil menumbangkan lawannya dengan mudah. Pada suatu hari, seorang jurnalis bernama Lee berniat menulis artikel tentang komunitas bela diri di Hong Kong. Dia pun datang ke restoran yang biasa ditempati nongkrong anak-anak kungfu, di mana tiap perguruan di kota itu memiliki mejanya masing-masing. Salah satu guru bela diri bernama Tin Ngosan mengajak tur di restoran dan mengenalkannya kepada guru terbaik di sana yaitu Ip Man dengan bela diri Wing Chun-nya. Setelah itu, mereka semua pun diminta foto bersama. Baru saja mau difotoin, Ip Man mendapatkan telepon dari istrinya, Cheung, yang ngambek. Karena Ip Man lupa sebuah janji melihat latihan dansanya. Karena latihan dansanya sudah mau selesai, sekalian saja ngambeknya. Di mana Ip Man diminta langsung menjemput Ip Ching di sekolahnya. Sesamanya di sekolah SD-nya, Ip Man bertemu dengan ortu-ortu lain termasuk Tin Chi yang memberikan minyak tawon kepadanya. Ternyata Ip Man dan Tin Chi adalah teman seperguruan Wing Chun saat di Foshan, yaitu perguruan Leungjan. Jadi mereka berdua cuma beda angkatan saja. Makanya Ip Man gak begitu kenal sama si Tin Chi.
Karena sama-sama belajar teknik yang sama, Tinci pun mengajak Ip Man untuk melakukan pertandingan persahabatan jika nanti ada kesempatan. Kemudian bel sekolah pun berbunyi dan anak-anak berhamburan keluar pulang sekolah. Di saat mau OTW balik, Ip Man berpapasan dengan 3 mas-mas mencurigakan yang berjalan menuju ke sekolah. Mereka adalah Ma Qingsang dan 2 anak buahnya yang datang dengan kasar dan memaksa Pak Kepala Sekolah Lau untuk menyetujui penjualan tanah sekolahnya. 地方啊，是需要发展的，也是合情合理。学校不会。 Karena ditolak, kepala sekolah langsung disiksa. Beruntungnya, Ip Man datang dan menghajar mereka semua. Kemudian langsung menelpon polisi. 关你屁事！我谈生意。喂，这里是智仁小学。兄弟们好，来啊！ Karena 2 anak buahnya mengancam akan melukai ibu guru Wong, mereka semua pun akhirnya diloloskan oleh Ip Man. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang. Begitu juga dengan Fatso yang masih memiliki jabatan di kepolisian. Mereka ngobrol-ngobrol meskipun saat itu Hong Kong semakin sejahtera. Pertumbuhan ekonomi lumayan pesat. Tapi kemakmuran tersebut juga diikuti dengan tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Di sisi lain, meskipun sudah kena hajar, Ma Qingsang yang masih belum menyerah akhirnya menyuruh anak buahnya bernama David untuk memblokade gerbang sekolah. Di keesokan paginya, anak-anak beserta orang tua murid kebingungan dengan pagar sekolah yang sudah ditutupi kayu dan juga rantai. Lalu Ip Man pun datang bersama murid-muridnya untuk membongkar kayu-kayu tersebut dan dibantu oleh ibu guru Wong. David dan teman-temannya sempat kembali ke sana, tapi mereka hanya melihat dari kejauhan. Untuk mengamankan situasi, Ip Man pun meminta murid-muridnya menjaga sekolah. Tapi pada malam harinya secara tiba-tiba anak buah Ma Qingsang datang kembali dengan massa yang lebih banyak. Mereka membawa senjata dan juga jirigen berisi bensin untuk membakar sekolah. Beruntungnya, Ip Man dan murid-muridnya yang masih berada di sana langsung melawan. Karena Ip Man terlalu sibuk menghajar anak buah Ma Qing, dia nggak sempat mengejar Pak Lau yang tengah diculik. Tapi untungnya, Tinci yang lagi narik becak kebetulan lewat sekolah dan langsung turun tangan membebaskan Pak Lau. Dan alhamdulillahnya, Ip Man beserta murid-muridnya dan juga Tinci berhasil mengusir puluhan preman suruhan Ma Qing. Api yang sempat menyebar di kelas-kelas juga sudah dipadamkan. Karena insiden tersebut, Ip Man bersama murid-muridnya diminta warga untuk berjaga lagi di sekolahan. Ip Man memberi kabar kepada Cheung bahwa dia akan pulang malam untuk beberapa hari ke depan. Mendengar hal itu, Cheung pun agak jengkel karena setiap masalah di kota selalu bergantung kepada suaminya. Di kantor polisi, agar dapat mengusut kasus pembakaran sekolah, Fatso meminta tantangan kepala polisi Hong Kong yang masih dijabat oleh orang asing. Atau kita sebut saja Pak Bule. Tapi entah kenapa Pak Bule tidak memberikan izin dan berencana akan mengusutnya sendirian. Fatso pun membujuknya sampai akhirnya Pak Bule pun mengusirnya dari ruangan. I am in charge. Get out! Sementara itu ketika sedang menjaga di sekolah, Ip Man didatangi guru Tin yang marah-marah. Karena ternyata Ma Qing adalah mantan murid dari guru Tin. Jelas perbuatan kriminal yang semalam mempermalukan sekolah bela dirinya. Kemudian guru Tin pun langsung OTW ke markas Ma Qing bersama Ip Man. Guru Tin pun menceramai muridnya itu karena Ma Qing berbuat jahat dengan kungfunya dan menjadi penjilat orang asing. Tapi Ma Qing nggak peduli karena yang terpenting baginya sekarang adalah memiliki banyak pengikut dan kaya raya. Ma Qing yang semakin naik pitam karena ditampar guru Tin di depan umum berniat menyerang gurunya dengan pisau secara diam-diam. Tapi dengan sigap, Ip Man berhasil menggagalkannya. Dan tak lama kemudian, seluruh anak buah Ma Qing mulai mengeroyok mereka berdua. Tapi anak buah Ma Qing tidak sempat menyerang karena Ma Qing terus dikunci oleh Ip Man. Dan untungnya, Fatso datang membawa pistol untuk meredakan kerusuhan. Sebagai polisi, Fatso pun mengancam akan menutup usaha Ma Qing karena dia semakin bertindak seenaknya. Puncak setelah insiden tersebut, guru Tin dan Fatso lalu membicarakan kasus ini di sekolah. Menurut Fatso, cepat atau lambat SD Cian pasti akan digusur karena atasannya telah disogok oleh seorang bos properti yaitu Frank. Dan dia juga tidak bisa berbuat banyak.
Mendengar kedua pihak asing yang telah bersekongkol, Ip Man pun tersulut emosi dan meminta polisi bagaimanapun caranya harus bertindak tegas. Meskipun sekarang Hong Kong dikendalikan oleh orang asing. Karena sebagai orang dewasa, mereka harus menjadi panutan yang baik untuk anak-anak demi masa depan yang lebih cerah. Ip Man yang begitu sibuk menjaga SD Cian membuatnya jarang berada di rumah. Cheung pun harus mengurus segala pekerjaan rumah sendirian. Sampai akhirnya, di suatu siang, Cheung merasakan nyeri tak tertahankan di perutnya. Dan dia harus membeli obat herbal tanpa sepengetahuan Ip Man. Karena masih belum sembuh juga, Cheung pun memeriksakannya ke dokter. Dan ternyata dia terkena penyakit kanker karena tumor yang ada di perutnya. Mendengar kabar mengejutkan itu, Cheung pun pulang dengan lemes dan pasrah. Serta merasa kecewa dengan suaminya Ip Man yang jarang menemaninya. Sementara itu di arena tanding, Ma King Sang masih belum ada yang bisa mengalahkan Tin Chi karena kemampuannya yang sangat hebat. Ma King pun menawarkan Tin Chi untuk mengalahkan seseorang yang pastinya Tin Chi akan mendapatkan bayaran besar. Awalnya Tin Chi menolak hal itu, tapi karena Ma King mengancam akan mengusirnya dari arena, yang itu artinya Tin Chi tidak akan mendapatkan uang tambahan lagi, Tin Chi pun akhirnya menerima tawaran Ma King. Ternyata orang yang ditargetkan oleh Ma King adalah gurunya sendiri, yaitu Guru Tin. Di keesokan paginya, Tin Chi pun mendatangi toko payung milik Guru Tin memakai penutup wajah dan langsung saja di rumahnya. Sebelum Ip Man pergi ke SD Cian, Cheung berniat untuk mengatakan tentang penyakit yang dideritanya. Belum sempat ngomong, tiba-tiba telepon berdering dari rumah sakit. Suster memberitahukan jika Guru Tin sedang dirawat karena terluka parah. Dan sekarang beliau ingin bertemu dengan Ip Man. Ternyata yang menyuruh suster untuk menelpon adalah Ma King sendiri. Dia ingin mengetahui jika sikapnya yang melawan Ma King akan membuat Guru Tin menjadi korbannya. Begitu pula dengan orang-orang terdekat yang lain. Ip Man pun langsung menemui Guru Tin di rumah sakit. Tanpa mengetahui Tin Chi lah yang telah menyerangnya. Guru Tin pun sadar jika serangan tersebut adalah ulah dari Ma King. Di saat yang sama di SD Cian, Ma King menculik Ip Ching, Fong, dan 3 anak lainnya. Meskipun murid Ip Man yang bernama Sui Li sempat mengejar dan melawan mereka, tapi akhirnya dia tumbang karena dikeroyok oleh anak buah Ma King. Ma King pun menyuruh Sui Li untuk membawa kepala sekolah Lau ke pelabuhan dalam 2 jam lagi. Atau kelima anak yang dia culik akan dijual ke tempat perbudakan. Setelah menjenguk Guru Tin, Ip Man pun langsung pergi ke SD dan diberitahu Bu Guru jika kelima anak telah diculik, termasuk Ip Ching dan Fong. Mendengar hal tersebut, Ip Man pun langsung naik pitam dan mendatangi markas Ma King dengan membawa tongkat bambu yang sangat panjang. Ma King pun menyuruh Ip Man untuk melemparkan tongkatnya lalu berlutut dan juga bersujud. Atau kalau tidak, anaknya yaitu Ip Ching akan dihabisi. Dengan terpaksa, Ip Man pun mengikuti permintaan Ma King. Semua anak buah Ma King menertawai Ip Man karena hal itu. Tak lama kemudian, Tin Chi datang karena tahu anaknya juga disekap. Ma King yang tak tahu jika Fong adalah anak Tin Chi langsung meloloskan Fong agar dibawa pulang oleh Tin Chi. Sedangkan Ip Man ditantang untuk melawan 11 orang anak buah andalan Ma King yang cukup jago bela diri. Di saat yang sama, Tin Chi pun akhirnya kembali lagi karena Fong ingin teman-temannya dibebaskan. Dengan kungfu Wing Chun brutalnya, Tin Chi pun langsung menyerang Ma King dan anak buahnya demi menyelamatkan teman-teman Fong dan membantu Ip Man. Tin Chi berhasil melipas musuh, begitu pula dengan Ip Man. Dan akhirnya Ip Ching berhasil diselamatkan. Lalu tak lama kemudian pihak kepolisian pun datang. Tapi karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya, Tin Chi pun akhirnya ditangkap, begitu pula dengan anak buah Ma King. Tapi sayangnya Ma King masih berhasil lolos. Di rumahnya, Cheung yang mengetahui kabar anaknya diculik sangat gelisah. Tapi ketika anaknya itu pulang bareng bapaknya, Cheung pun langsung menangis dan memeluk Ip Ching. Ketika Ip Man akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Cheung pun langsung menamparnya. Karena masalah ini sampai membuat anak mereka berada di dalam bahaya. Ip Man pun meminta maaf karena tidak bisa mengawasi Ip Ching dengan baik. Terlebih lagi sikapnya yang tak acuh kepada Cheung akhir-akhir ini. Cheung lalu bercerita jika dirinya sangat ketakutan dan akhirnya menceritakan penyakit kanker yang dideritanya. Mendengar hal tersebut, Ip Man pun hanya bisa terdiam. Setelah itu, Ip Man langsung membawa Cheung ke rumah sakit untuk diperiksa lagi.
Menurut hasil pemeriksaan dengan foto X-ray, laporan dokter menunjukkan jika tumor di perut Cheung sudah menyebar kemana-mana dan sudah cukup sulit untuk dioperasi. Dokter memperkirakan umur Cheung hanya sekitar 6 bulan lagi. Sejak saat itulah, Ip Man akhirnya berhenti menjaga sekolah dan mulai sering berada di rumah untuk lebih memperhatikan istri dan anaknya. Dan karena insiden penculikan sebelumnya sudah tersebar kemana-mana, Frank pun diincar oleh polisi. Sekarang Pak Bule sudah tidak bisa membantunya lagi meskipun Frank menyogoknya. Buntut kekacauan itu pun membuat Frank tidak percaya lagi kepada Ma King, lalu mengajarnya dan mengusirnya. Tapi usaha Frank dalam mendapatkan sekolah masih belum selesai. Dia mencoba menumbangkan Ip Man dengan orang kepercayaannya yang baru, yaitu seorang petarung asal Thailand bernama Sarut. Di lain tempat, Ip Man sedang mengantar Cheung berobat alternatif di klinik alternatif. Setelah selesai, mereka ber-OTW pulang dan turun menggunakan lift. Tapi tiba-tiba pintu lift ditahan oleh Sarut. Dia masuk ke dalam lift dan lalu menyerang Ip Man tepat ketika pintu lift tertutup. Serangan Sarut hampir saja mengenai Cheung, sehingga mereka berdua harus melanjutkan pertarungan di luar. Mereka bertarung sambil turun ke bawah tangga demi tangga. Dan Sarut akhirnya bisa dikalahkan Ip Man tepat ketika Cheung sampai ke lantai dasar. Sebagai pejabat kepolisian, Fatso mengabarkan kepada Ip Man jika sekolah SD Cian sekarang sudah aman. Tapi tetap saja Fatso belum bisa 100% percaya dengan pihak Bule. Dan bosnya Ma King, yaitu Frank, ingin bertemu dengan Ip Man secara langsung. Mendengar hal itu, nggak pakai besok-besok, di saat itu juga Ip Man langsung OTW menemui Frank di markasnya. Sesamanya di sana, tanpa banyak ngomong, Frank langsung menantangnya berduel. Dia memberi waktu 3 menit dan jika Ip Man masih bisa bertahan, maka Frank akan melepaskannya dan juga menjauh dari sekolah SD Cian. San Feng Zhou. Ip Man pun menerima tantangan tersebut dan pertandingan pun dimulai. Kali ini bukan hanya mengandalkan otot seperti lawan Twister di seri kedua, tapi Ip Man harus mengandalkan kecepatan juga. Karena Frank punya badan besar dan ciri khas bertarung yang mirip dengan Mike Tyson, membuat Ip Man cukup kesulitan. Ip Man terpojokkan oleh Frank, namun dia masih bisa terus bertarung. Begitu juga dengan Frank terus dijatuhi pukulan beruntun oleh Ip Man. Dan pukulan Frank dibenturkan dengan sikutnya Ip Man yang membuat jari-jarinya cukup kesakitan. Sampai akhirnya 3 menit pun berlalu dan pertarungan pun berakhir seri. Frank pun akhirnya mengakui kemampuan Wing Chun Ip Man dan melepaskannya. Itu artinya inilah akhir dari perebutan tanah SD Cian. Di lain tempat, Tinci yang melihat Ip Man di koran karena membantu polisi menyelamatkan anak-anak, lalu menemui penulis artikel tersebut yaitu Lee di restoran. Tinci berencana menyebar Lee agar dia mau menulis artikel tentang dirinya, karena Tinci berniat menantang Ip Man dalam sebuah duel. Menurut Tinci, teknik Wing Chun Ip Man bukanlah teknik yang asli, dan tekniknya yang lebih original. Tapi karena Lee nggak yakin dengan kemampuan Tinci, dia menolak untuk menulis artikel tentang Tinci dan mengembalikan uangnya. Tinci pun bertanya sama Lee, apakah dia bawa kamera? Kata Lee sih dia bawa. Setelah itu, nggak pakai ABCD, Tinci pun langsung menantang guru-guru di sana untuk berduel dengannya. Dan Lee yang tertarik dengan pertarungan itu, akhirnya pun mendokumentasikannya. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Wing Chun Tinci yang lebih brutal diakui oleh komunitas bela diri Hong Kong. Selain karena Tinci berhasil mengalahkan semua guru di sana, absennya Ip Man di dunia persilatan akibat dia sedang sibuk menemani istrinya merupakan celah bagi Tinci untuk naik daun. Tinci akhirnya mempunyai perguruan sendiri dan langsung memiliki banyak murid. Dia membuka perguruannya di tempat baru sambil mengundang para wartawan. Di saat itulah dengan terang-terangan Tinci mengatakan bahwa Ip Man tidak mewakili cabang bela diri Wing Chun. Dia juga dengan yakinnya akan menantang Ip Man berduel demi memperebutkan gelar Grandmaster Wing Chun.
Setelah berita tentang Tinci tersebar di koran, Ip Man yang melihatnya tidak menggubrisnya sama sekali. Ip Man lebih fokus menemani istrinya kemanapun, mulai dari cek dokter, nonton bioskop, bahkan agar bisa berdansa dengan istrinya, Ip Man menyempatkan berlatih dansa dengan Bruce Lee, yang kebetulan juga ikut latihan berdansa di tempat yang sama. Meskipun Bruce Lee masih meminta menjadi muridnya, tapi Ip Man belum mau menerimanya. Pada hari pertandingan duel Wing Chun, Tinci sudah menunggu di sekolahnya yang disaksikan oleh guru-guru kungfu dan murid-muridnya, beserta para wartawan. Tapi Ip Man tidak kunjung datang ke tempat itu. Di saat pertandingan dimulai, bahkan murid-murid Ip Man pun juga tidak tahu di mana gurunya berada. Sampai akhirnya, Tinci pun dianggap sebagai pemenang dan diangkat menjadi pemimpin bela diri Wing Chun. Banyak guru-guru kungfu termasuk Fatso si polisi yang tidak setuju hasil itu. Tapi bagaimanapun kemenangan Tinci dianggap mutlak, karena tantangan ini pastinya telah diketahui Ip Man melalui berita di koran. Di waktu yang sama, ternyata Ip Man sedang berada di kelas dansa dan sedang berdansa bersama istrinya, dengan penampilannya yang sangat cantik. Latihan Ip Man selama ini bersama Bruce Lee tidak sia-sia. Mereka pun bisa berdansa dengan romantis dan sangat kompak. Namun, tiba-tiba Cheung pingsan di arena dansa. Kondisi Cheung semakin memburuk yang membuatnya harus menginap di rumah sakit. Ip Man pun terus berada di sampingnya sambil mengurus anaknya. Hari demi hari kondisi Cheung pun semakin melemah. Dan Ip Man hanya bisa menahan tangisnya ketika Cheung meminta foto bersamanya. Meskipun penyakitnya semakin parah, Cheung yang sangat pengertian dan tahu Ip Man sangat ingin menerima tantangan waktu itu, secara diam-diam sudah mengirim pesan ke Tinci melalui anaknya Ip Ching untuk mengadakan pertandingan Wing Chun lagi bersama Ip Man. Karena bagaimanapun, Cheung tetap ingin Ip Man pergi melawannya saat itu. Dia juga ingin melihat Ip Man latihan di hadapannya. Karena sudah sangat lama Ip Man tidak menyentuh boneka samsak kayunya. Di malam harinya, Ip Man pun datang bersama Cheung ke sekolah milik Tinci. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua langsung berhadapan di tengah-tengah arena. Pertama, mereka memakai tongkat kayu untuk berduel memperebutkan gelar Grandmaster Wing Chun. Setelah lama main sabet-sabetan, ternyata kemampuan tongkat mereka seimbang. Lalu, duel pun dilanjutkan kembali dengan menggunakan dua bilah pisau gede. Gerakan mereka cepat banget, Wan. Tapi saking lihainya, pisau setajam itu tidak ada satupun yang melukai badan mereka. Dan sekarang pertandingan memakai tangan kosong. Pukulan dan tendangan Ip Man yang lebih sering masuk. Tapi sayangnya, mata kanan Ip Man tercolok jari Tinci. Dengan sigapnya, Ip Man pun langsung mendeteksi serangan musuh menggunakan pendengarannya. Dan sampai akhirnya, Ip Man pun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dengan pukulan jarak dekat sebagai serangan terakhirnya. Tinci pun mengaku kalah dan merusak papan Grandmaster Wing Chun miliknya. Sebelum pergi dari sana, Ip Man berkata kepada Tinci bahwa tidak ada yang penting di dunia ini selain menemani orang yang kau cintai. Cheung yang mendengarnya dari luar pun akhirnya bisa tersenyum senang. Pada tahun 1960-an, istri Ip Man, Cheung, meninggal karena kanker yang dideritanya. Ip Man pun hanya bisa ikhlas menerima keadaannya di saat itu. Dan dia sangat bersyukur karena bisa menemani istri tercintanya hingga akhir hayatnya. Anak Ip Man yang kedua yaitu Ip Ching meneruskan bapaknya untuk belajar Wing Chun. Dari generasi ke generasi, Wing Chun berkembang hingga saat ini. Ya, itulah cerita Ip Man yang mengajarkan kungfu aliran Wing Chun sampai saat ini. Yang alhamdulillah sudah Maman ceritain. Seperti biasa, Wan, kalau kalian pengen rekomendasiin Maman untuk mengulas sebuah film, langsung tulis di kolom komentar yo, Wan. Akhir kata, ada kodok makan serangga. Maman mau ngorok dan sampai jumpa.